warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Siti Rahayu. Saya akan menjelaskan akulturasi Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas yang ada di samping saya. Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas terletak di Kelurahan Sudagaran, Kecamatan Banyumas, dengan batas-batas yaitu sebelah utara adalah Jalan Sekolahan, sebelah timur berbatasan dengan alun-alun Banyumas, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Serayu, dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kulon. Sebagaimana lokasi Masjid Agung, warga menyebut bahwa Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas dengan Kampung Kauman. Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas merupakan satu peninggalan Islam tertua di wilayah Banyumas, dan penamaan Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas diambil dari arsitek masjid yang bernama Nur Daiman dan Sulaiman sebagai penghulu masjid. Dari dua nama ini kemudian digabung menjadi Nur Sulaiman. Menurut riwayat, Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas didirikan bersamaan dengan pendirian rumah kabupaten atau pendopo Si Panji di Banyumas, yaitu sekitar tahun 1755, yaitu saat diangkatnya Tumenggung Yudhoyono II menjadi Patih Keraton Yogyakarta. Nah, di Banyumas didirikan pendopo Balai Si Panji. Demikian juga pembangunan Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas. Pembangunan ini dimulai sejak 1755 dan berakhir 1861. Berikut arsitektur Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas. 1. Letak masjid. Masjid biasanya dibangun di ibu kota kerajaan atau tempat kedudukan seorang adipati. Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas dibangun di sebelah barat alun-alun. Masjid ini merupakan tempat bersatunya raja dengan rakyat sebagai makhluk ilahi. Di sini mereka bersama-sama melaksanakan ibadah, yaitu sholat yang dipimpin oleh imam. Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas, melihat keberadaannya, ini mengingatkan kita pada pola segitiga antara keraton, kabupaten, alun-alun, dan tempat ibadah pada zaman Majapahit yang berorientasi pada Sumbu Kramat Utara Selatan, sehingga terlihat jelas ekspektasi dari kesatuan pemerintah, rakyat, dan agama. Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas terletak di barat alun-alun Banyumas. Ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari tata kota lama. Atap meru atau atap tumpang merupakan pengaruh dari budaya Hindu yang sampai sekarang masih terdapat di Bali. Atap-atap tumpang biasanya dipakai pada candi-candi di Jawa Timur seperti Candi Panataran, Surawono, Kedaton, Tumpang, Jawi, Jago, Bayalangu, dan sebagainya. Atap masjid yang bertingkat juga merupakan pengaruh dari bangunan Jawa yang disebut rumah joglo. Tipe rumah ini menjadi dasar dari atap tumpang pada masjid-masjid kuno yang ada di Indonesia. Kemudian dengan alasan estetika, bentuk atap rumah joglo pada masjid dibuat bertingkat dan mengimbangi ruangan yang besar. Yang ketiga adalah denah bangunan masjid.
Denah bangunan Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas berdenah bujur sangkar. Denah bujur sangkar merupakan pengaruh bangunan pada masa pra-Islam, bentuk bangunan tradisional Jawa yang berbentuk pendopo. Istilah pendopo berasal dari kata mandapa dalam bahasa Sanskerta yang mengacu pada suatu bagian dari kuil Hindu di India yang berbentuk persegi dan dibangun langsung di atas tanah. Arsitektur mandapa kemudian dimodifikasikan menjadi sebuah ruangan besar dan terbuka yang sering digunakan untuk menerima tamu yang kemudian disebut pendopo. Denah Masjid Bujur Sangkar adalah salah satu ciri bangunan masjid kuno yang ada di Indonesia dan merupakan perpaduan antara budaya Hindu, Buddha, Indonesia, dan Islam. Denah Masjid Bujur Sangkar menurut Pitzer sudah sangat lazim digunakan pada struktur seni bangunan Hindu Jawa seperti candi. Kemudian menurut Hiding mengaitkan bentuk atap masjid Jawa yang tinggi dengan bentuk gunung yang disucikan. Kemudian juga model inspiratif dari bentuk gunung merupakan bentuk yang suci dan sakral dalam tradisi Hindu Jawa. 4. Beduk dan kentongan. Beduk dan kentongan merupakan salah satu ciri masjid kuno di Indonesia. Beduk dan kentongan pada zaman lampau dipakai sebagai alat komunikasi, sebagai tanda panggilan untuk warga atau sebagai tanda bahaya. Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas terdapat beduk untuk menandakan waktu azan. Untuk memasuk sebelum azan dibunyikan beduk dan setelah itu dikumandangkan azan setiap waktu sholat tiba. 5. Prasasti berangka tahun pada gawangan. Pada gawangan beduk di Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas terdapat prasasti menggunakan huruf Arab berangka tahun 1312 Hijriah. Ini berarti menunjukkan adanya pengaruh Islam dalam Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas. 6. Mihrab Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas. Mihrab merupakan sebuah ceruk atau ruangan relatif kecil masuk ke dalam dinding sebagai tanda arah kiblat, yaitu ke arah Ka'bah di Mekah. Mihrab biasanya berbentuk setengah lingkaran atau persegi, dipakai sebagai tempat imam untuk memimpin sholat. Keunikan pada ruang mihrab Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas adalah mempunyai atap tersendiri. Atap berupa tajuk bersusun dua yang dilengkapi dengan mustoko yang berbentuk mirip gada. Atap mihrab yang terpisah dengan atap ruang utama masjid tampaknya menjadi prototipe bagi masjid-masjid yang berada di wilayah Banyumas. Masjid ini termasuk kategori non-hypostyle. Keunikan yang ada pada masjid ini adalah ruang mihrab yang terpisah atapnya dengan ruang utama. Dan konstruksi pada bangunan ini menggunakan sistem tajuk mangkurat. Ketujuh adalah mimbar. Mimbar berasal dari kata minbar yang berarti kursi atau singgasana yang terbuat dari kayu dengan dihiasi ukir-ukiran. Mimbar biasanya digunakan untuk khutbah sebelum dilaksanakan sholat Jumat. Mimbar pada Masjid Agung Nur Sulaiman berbentuk tandu dan hal ini merupakan keunikan tersendiri dari Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas. 8. Maksura. Maksura adalah bilik berbentuk kotak.
berdinding pagar atau terali sehingga tembus pandang. Maksura diperuntukkan khusus untuk para pembesar negeri pada waktu sholat. Maksura biasanya dibuat di dekat mihrab, dan maksura ini merupakan pengaruh dari Indonesia. Karena pada waktu itu pejabat kerajaan sangat dihormati dan disegani, maka ditempatkan di tempat khusus yang disebut maksura. 9. Liwan. Liwan biasa juga disebut al-maghata atau al-mughata, merupakan ruangan yang luas tempat para jamaah melaksanakan sholat maupun duduk mendengarkan khutbah. Di dalam liwan terdapat beberapa ruangan atau komponen masjid lainnya seperti mimbar, mihrab, dan maksura. 10. Riwaks atau ruak adalah semacam serambi atau selasar atau koridor yang mengelilingi sahan, biasanya tidak berdinding, hanya dibatasi oleh tiang-tiang saja. Pada Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas dilengkapi dengan bangunan riwaks atau ruak. 11 adalah serambi. Serambi berasal dari kata surambi yang berarti aturan hukum agama, dan kemudian tempat untuk memutuskan perkara-perkara dengan hukum agama. Di serambi Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas dianggap sebagai tempat transisi juga antara profan dan sakral. Pada beberapa masjid, serambi digunakan juga oleh musafir yang kemalaman, kemudian juga bisa dipakai untuk tempat pernikahan jika tidak ada gedung khusus. Fungsi serambi dikaitkan juga keberadaan penghulu yang berhubungan dengan pengadilan agama. Ke-12, ragam hias. Ragam hias pada Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas sebagian besar menggunakan motif floral, Arabic square, dan intricate dengan pola simetris. Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas merupakan masjid yang memadukan unsur Hindu, Buddha, dan Islam dengan budaya asli Indonesia, meskipun budaya lokal masih dominan. 13. Pagar keliling. Pada Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas dilengkapi dengan pagar keliling dengan pintu utama di sebelah timur. Pola ini adalah pola masjid kuno pada masa kerajaan-kerajaan Islam.